Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini di persidangan itu bagaimana eh, dua kubu itu sama-sama semaksimal mungkin meyakinkan kepada hakim yang mulia untuk sekiranya bahwa apa yang disampaikan untuk bisa meyakinkan kepada Bapak Hakim. Kan itu di persidangan itu. Ya, termasuk jaksa penuntut umum bagaimana bisa meyakinkan, juga penasihat hukum, pendampingan hukum, ya, itu bersama bagaimana upayanya untuk bisa meyakinkan kepada Bapak Hakim, Bapak yang mulia Hakim, ya. Dan karena di persidangan adalah keputusan semuanya ada di majelis hakim, apapun itu, ya, semua saksi yang sudah dihadirkan, baik itu saksi beneran, saksi ya saksi beneran lah, ya, saksi-saksi yang sudah dihadirkan, ke namanya apa namanya pernyataan-pernyataan daripada saksi, mau itu pernyataan saksi itu jujur, mau tidak jujur, ya, mau bohong, mau tidak bohong, semuanya itu sudah jadi penilaian Bapak Hakim yang mulia yang nantinya akan memutuskan di persidangan akhir nanti. Termasuk juga kuasa hukum juga, ya, terhadap kliennya juga bagaimana berupaya supaya juga bisa meyakinkan kepada Bapak yang mulia Hakim. Tetapi memang ada kemarin-kemarin itu ada yang menarik, ya. Menurut saya ini menarik. Beberapa apa namanya rekan yang sempat menampilkan apa yang disebut dengan pernah kesaksian Wildan yang katanya melihat 5 sosok, yaitu 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yang sempat masuk di media dan juga sempat juga kemarin-kemarin ada yang meng-up kembali masalah kesaksian Wildan yang katanya lewat di depan TKP melihat 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki, kemudian katanya lagi mengendarai motor kurang lebih sekian per jam, ya, malam hari. Nah, apakah saksi itu akan dihadirkan di persidangan? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, yang sempat saya jadi ya sempat agak tersenyum sedikit sebenarnya sih, ya. Pada saat ada seseorang yang menanyakan kepada Pak Rohman Hidayat. Jadi begini, ya, pertanyaan disampaikannya. Saya narasikan aja. Saya narasikan, ya. Ada pertanyaan kepada Bapak Rohman, ya. Bapak gak minta Wildan untuk bersaksi, ya? Dijawab oleh Pak Rohman Hidayat, Wildan itu siapa? Katanya. Kemudian yang itu loh Pak, yang 5 orang di depan TKP ada yang liwat. Iya, lihat nggak orang-orangnya, hafal nggak orang-orangnya, itu programnya, kata Pak Rohman Hidayat. Oh, itu detailnya dia nggak tahu, cuman ngelihat 3 perempuan dan 2 laki-laki itu aja. Itu 2 laki-laki dan 3 perempuan itu ada yang dikenal nggak sekarang? Nah, itu agak sedikit menanjak tekanannya. Jawabnya nggak ada. Terjawab lagi Pak Rohman, iya.
Oh, percuma dong berarti ya. Makanya sama JPU nggak dihadirkan juga ya. Kalau saya lihat dari ini berarti secara tidak langsung Pak Rohman Hidayat tidak mengetahui tentang masalah saksi Wildan. Karena tadi sempat pada saat ditanya siapa Wildan, Bapak tidak memanggil Wildan untuk berkesaksian, menjawab siapa Wildan. Itulah yang 3 wanita dan 2 laki-laki. Nah itu kan ada jawaban yang enak, apa namanya, tenang jawaban dari Pak Rohman ya. Lihat orang-orangnya, hafal tidak orang-orangnya, itu programnya gitu. Detailnya tidak tahu. Cuma ada yang dikenal nggak sekarang yang 3 orang perempuan 2 laki itu? Artinya memang Pak Rohman Hidayat tidak apa tidak tidak mungkin selama ini tidak tersampaikan info itu atau memang tidak tahu ya. Tetapi ya karena mengatakan bahwa Pak Rohman Hidayat siapa Wildan itu gitu ya. Nah ini apa namanya ya 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 seneng aja liatnya, maksudnya cara jawabnya Pak Rohman itu loh, kenal nggak orangnya yang 3 orang ini ya. Kalau memang ini kan pernah naik di salah satu channel ya kesaksian Wildan ini, dan sekian berapa 6, kalau tidak salah 60 km per jam apa ya, kalau tidak salah. Waktu saya juga pernah ngebahas masalah itu, yang waktu itu saya sempat meragukan atas kecepatan motornya gitu, kecepatan motor sekian kok masih bisa hafal berapa jumlahnya gitu ya. Karena dan kalau sekian kilometer per jam, kalau dia dari Bunihayu itu, karena kan kalau dari Bunihayu itu kan berarti pada saat belok ke kiri itu udah memperlambat kecepatan. Tapi kalau misalkan sampai sekian per jam itu tinggi kecepatannya, dan jaraknya dekat dari belokan ke TKP. Untuk mencapai kecepatan segitu memang, kecuali kalau jalannya lurus ya, lurus dari arah Cijengkol, nah itu bisa jadilah 60 km per jam kalau tidak salah ya. Ya itu tadi ya, ini serba-serbi apa namanya kasus Subang mengenai saksi Wildan, yang Pak Rohman sendiri nggak tahu siapa saksi Wildan gitu, siapa saksi Wildan gitu. Malam ini saksi Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.